Halo, selamat datang lagi di Emma Diary. Kalau ada muka saya di beranda kamu minggu ini berarti sudah saatnya kita melakukan general reading. Kita lakukan fun reading dan tentunya bacaan weekly ini semoga bisa membantu kamu dalam menjalani hari-hari kamu ya. Sudah masuk di bulan Juni dong, kita sekarang lakukan pembacaan untuk air sign. Elemen udara yaitu Gemini, Libra, dan Aquarius. Ada pesan penting apa untuk Gemini, Libra, dan Aquarius? Oh ya, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah follow Instagram saya, kemudian juga ada follow TikTok saya, thank you. Di sepanjang video ini sudah di share juga kan, termasuk Facebook fanpage-nya. Makasih banyak sudah di follow, sudah di like, sudah gabung juga, sudah DM gitu kan. Memang tidak setiap saat bisa dibaca dan bisa terbalas, nggak bisa semuanya karena memang banyak banget yang udah nge-DM. Jadi ya harap bersabar, nanti akan di scroll sama saya sendiri kalau misalnya ada waktu gitu ya. Oke, pesan penting untuk air sign zodiak dengan elemen udara Gemini, Libra, Aquarius. Ambil manfaatnya, ambil sisi positifnya. Tidak harus pembacaan ini menjadi dasar pengambilan keputusan kamu. Tetapi kalau memang bacaannya ini adalah sebagai pengingat, ya, namanya juga pesan penting, kamu bisa jadikan bacaan yang ada di kartu saya ini sebagai peningkatan kewaspadaan. Lalu yang baik-baik bagaimana? Diaminkan saja. Karena kadang-kadang kalau di energi tarot itu bisa juga maju mundur gitu loh. Tidak selalu bisa ditentukan, ya memang energinya saya ambil di minggu ini, tetapi ternyata itu sudah terjadi kemarin atau mungkin akan terjadi, bisa saja seperti itu. Oke, kita manusia hanya berupaya untuk membaca peluang, membaca petunjuk, menerjemahkan simbol-simbol yang ada ya. Oke, Gemini, Libra, Aquarius. Mungkin ini hanya sebagian-sebagian saja yang resonate untuk kamu, jadi ambil yang resonate-nya saja, kira-kira kamu cocok di bagian mana. Tidak bisa selalu energi kamu ketarik di sini ya. Oke, Gemini, Libra, Aquarius. Kita coba lihat 3 kartu yang pertama kita keluarkan dulu. Kamu punya Nine of Wands. Oke. Lalu berikutnya ada Five of Pentacles. Dan di sini ada The Sun. Oke, kita clarify dengan 3 kartu berikutnya ya. Nine of Wands, Four of Pentacles, dan The Sun. Oke, di sini kamu punya Magician. Kita lihat lagi, King of Cups, dan yang terakhir di sini ada Seven of Swords. Kita lihat dulu dari sisi pekerjaan ya, dari sisi karir atau mungkin usaha, bisnis, apapun yang berhubungan dengan kerjaan kamu. Di sini ada Nine of Wands dan juga ada The Magician. Minggu ini kamu punya potensi yang bagus dari sisi bisnis atau kerjaan. Potensi-potensi dalam diri kamu udah mulai keluar nih. Peluang, kemudian juga skill kamu, pengalaman kamu, segala sumber daya termasuk modal di sini, ini akan mulai bisa keluar satu persatu. Tapi dengan adanya skill yang kamu miliki, dengan kamu bisa dibilang sangat mumpuni ya di bidang ini, entah ini kerjaan apapun, bidang apapun, bisnis apapun atau usaha apapun yang kamu lakoni. Di sini ada peringatan bahwa Nine of Wands itu perlu untuk membuat pilihan. Kamu harus membuat skala prioritas minggu ini. Gak bisa semuanya itu kamu lakukan atau kamu kerjakan dalam satu waktu. Jadi ini membutuhkan saving energi, gimana ya? Bukan mengulur-ngulur waktu sih, tapi dengan banyaknya kerjaan, banyaknya aktivitas, termasuk juga banyaknya skill, potensi, hal baik yang kamu dapatkan di minggu ini terkait bisnis, usaha atau kerjaan kamu mesti bisa menghandle itu satu persatu. Tidak bisa di waktu yang bersamaan. Semisal minggu ini kamu bisa hanya menghandle satu kerjaan, satu tugas, atau satu bisnis aja gitu. Ya udah, lakukan satu itu dulu gitu ya sampai selesai.
Biarkan yang lain menunggu, nggak apa-apa. Di sini ada Nine of Wands. Yang lain nungguin atau apa ya istilahnya wedding list gitu, ya nggak apa-apa. Bikin aja wedding list. Karena memang ini apa ya tergantung sama skill kamu, kemampuan kamu, membutuhkan energi yang sangat luar biasa dengan adanya The Magician ini. Energinya membutuhkan energi yang cukup besar. Berarti ini pesan pentingnya kalau dari sisi karir untuk air sign adalah sesuatu yang baik datang minggu ini, dan dimana ini membutuhkan energi kamu yang berlebih, tetapi kamu juga bisa memilih yang mana dulu yang harus kamu selesaiin dan mana dulu yang kamu hold masuk waiting list gitu. Nggak bisa semuanya dalam satu waktu karena ini demi energi kamu sendiri gitu ya. Gemini, Libra, Aquarius atau air sign. Minggu ini kalau terkait urusan keuangan saya melihat di sini kalau kita bicara soal uang ada Four of Pentacles dan ada King of Cups. Lebih kepada menahan diri saya melihat untuk sebagian dari air sign ini. Sebagian lain mungkin ngerasa minggu ini belum ada perubahan yang berarti dari sisi uang ya. Belum ada tambahan rejeki lain. Tetap stabil ya, sama seperti minggu lalu. Nggak ada perubahan. Stuck bisa saja. Ya namanya juga nggak ada perubahan kan. Tidak berkurang, tidak juga berlebih. Tetapi sebagian yang lain juga harus ekstra berhemat ya. Berhemat. Agak sedikit menahan diri saya rasa. Jadi kalau misalnya ada keinginan untuk membeli sesuatu nih di minggu ini, ditahan dulu ya, karena di sini ada King of Cups. Ini jangan sampai kamu tuh ngeluarin duit hanya karena emosi, gitu. Jadi ini mesti lebih hemat lagi, lebih ditahan agar kamu bisa stabil. Karena di sini belum ada tambahan duit, belum ada tambahan penghasilan lain selain yang kamu dapatkan sama seperti minggu lalu gitu ya. Belum ada perubahan. Oke. Itu keuangan sebagian air sign. Sementara itu untuk yang lain kita coba ke hubungan asmara. Untuk asmara yang single dulu ya. Beberapa orang akan ngedeketin kamu ini. Untuk sebagian air sign. Beberapa orang akan ngedeketin kamu. Tetapi kamu mesti melihat juga mereka itu ada yang tujuannya nggak bagus. Tujuannya itu mungkin saja banyak sih. Tapi lebih kepada memanfaatkan. Ada yang sekedar ya iseng mungkin, ada yang karena ngelihat kamu ini orangnya secara pekerjaan mapan misalnya, dia ngedeketin. Tapi intinya dia ingin mengambil sesuatu manfaat dari mendekati kamu. Cuman saya merasa untuk yang single ini ketika banyak orang yang mendekat atau beberapa yang mendekat, ini bukan cuma satu ya yang saya lihat mendekat sama kamu atau berkomunikasi sama kamu. Kamu happy gitu loh. Kamu mungkin terlalu bahagia, nggak tahu kenapa. Apakah mungkin karena orang yang deket atau membuka komunikasi sama kamu ini adalah orang yang kamu tunggu-tunggu, atau memang orang yang kamu suka, saya nggak tahu. Tapi ini membawa energi bahagia di dalam diri kamu. Cuman kan bahagia sih boleh kalau misalnya memang yang ngedeketin kamu itu adalah orang yang kamu tunggu, yang kamu suka, sesuai dengan harapan kamu, orang itu ngechat kamu atau mungkin nemuin kamu kayak gitu ya. Cuman perlu berhati-hati karena di sini ada sebagian dari mereka mungkin ngedeketinnya itu karena ada tujuan tertentu kayak gitu. Apakah bisa dibilang nggak tulus? Soal itu di kartu ini tidak menjelaskan lebih jauh sih. Tapi ada sesuatu yang ingin diambil dari kamu. Diambil itu bisa macam-macam ya. Mungkin mereka ingin mengambil waktu kamu ya kan. Mereka pengen ikut nebeng tenar sama kamu bisa saja. Untuk kamu yang punya kesuksesan juga pengen lah kecipratan kayak gitu. Jadi ada sesuatu manfaat yang dia ambil dari seseorang atau beberapa orang yang mendekati kamu ya. Buat air sign minggu ini. Dan mereka punya tujuan tertentu. Oke, kita akan coba lihat bagaimana untuk yang couple. Yang couple di sini saya coba ambil satu kartu lagi ya. Oke, satu kartu lagi di sini yang keluar ternyata ada Four of Swords.
Sebagian di antara air sign, entah ini sebagian Gemini, Libra, atau Aquarius, saya melihat kamu ada sedikit permasalahan ya. Mungkin trust issue, soal kepercayaan. Atau bahkan mungkin kamu ngerasa bahwa ada saling menyalahkan di sini saya melihat. Karena di minggu ini, kamu diminta untuk lebih introspeksi diri, untuk lebih bisa mengevaluasi. Ya, memang saya melihat ada energi kebahagiaan. The Sun ini adalah energi kebahagiaan, tapi saya juga melihat ada energi semangat, gairah, kepolosan. Hal-hal seperti ini kadang-kadang ini bisa menutup sesuatu yang terlihat bagus di depan aja gitu loh. Tapi sebenarnya sebuah hubungan ini perlu dievaluasi lagi. Kelihatan di depan itu kayak happy-happy aja, baik-baik aja. Tetapi kalau deep down inside kita telaah lagi, sebenarnya ada permasalahan mendasar, permasalahan esensial yang mungkin ada saling menyalahkan, nggak mau berkompromi seperti itu. Jadi ini energi adalah energi seseorang yang sedang mencari jawaban dalam dirinya. Apakah hubungan ini bisa dilanjutkan atau tidak? Nah, kalau memang ini perlu kamu lakukan, silakan. Ini hanya pesan penting yang tidak selalu harus terjadi pada setiap air sign ya, bisa sebagian saja. Tetapi kalau memang ini terjadi sama kamu, ya sebaiknya dievaluasi. Paling tidak minimal mengevaluasi diri sendiri, mau mengakui kesalahan itu tidak menjadi masalah. Karena bisa saja dengan bisa berkompromi ya, bisa mengevaluasi diri, mungkin introspeksi diri sendiri, apakah saya salahnya di mana dan lain sebagainya di sebuah hubungan, itu justru akan membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman, lebih bahagia lagi dalam menjalani hubungan kamu. Jadi kebahagiaan yang selama ini kamu tunjukkan kepada orang lain itu bukan palsu, bukan kebahagiaan palsu, tapi benar-benar kebahagiaan yang real gitu. Oke. Ini untuk asmara yang couple atau berpasangan, sebagian dari air sign. Pesan pentingnya cukup ya, saya rasa. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Tonjok loncengnya untuk kamu yang belum mampir atau baru aja ketemu dengan saya di channel ini. Lalu jangan lupa juga ditonton semua video-video lain di channel ini. Kita ketemu di air sign pembacaan minggu depan. Bye-bye.